Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bifatihatul kitab kasifatu saja Safinatun Najah fi Usuluddin wa Fiqhun li Syekhul Alim Al-Fadil Salim bin Samiril Khadrami ala madhabul Imam Syafi'i nafallahu bihim amin. Wa aidan fi kitab Fiqhud Dalil Aidil Qarni. Bismillah alhamdulillah summa alhamdulillahi rabbil alamin summa alhamdulillahilladzi wafaqa man yasha'u min ibadihi al-ada afdalut ta'at wa iktasaba akmala sa'adat wa ashhadu an la ilaha illallahul mustafa bi jamil kamalat wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu abdul makhluqat sallallahu wa alaihi wa alihi washabihi wasallam wa ala alihi washabihi anjamana ya rad salatan wa salaman daimain ma dumtul arda was samawat amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azim min astaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa qala ta'ala idzan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wa qala ta'ala idzan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wasta'inu bis sabri was shalah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was-salatu nurun sadaqallahul azim wa sadaqa nabil karim wa nahnu ladzalika nasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ridhaka ya Allah ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi wa andini mahabbataka wa ma'rifatika ila hadratin nabi syafa'ati rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa auladi al-fatihatul qabul. Summa ila hadrati ikhwanil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin wal mukhlisin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin jibril wa mikal wa israfil wa ijra'il alaihi salam wa khususan sa'adul qari Nabi Baghdadi wal fatihatul qabul summa khususan ahlil kubur jami'a musallal anwar alil kuburi minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila maghribiha barriha wa bahriha khususan ila abaina khususan Allahumma billahu warhamhu wa'afi wa kunhu bisabr wa ummahatina khususan Allahumma billahu warhamhu wa ajdadina wa jaddatina wa asatizatina wa li zawjatina wa liman istama'na hahuna bisababihi wa li ajli Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waghfir lahum wa hafi bisabahum wa jami'an jamahum Allahumma anjir rahmata wal maghfirata ala ahlil kuburi min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati bi barakatihi wa karamatihi syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin rabbik bilana wali walidayna amin. Pada selanjutnya kita bermohon pada Allah
untuk para pewakif khusus ayah anda dan keluarga yang telah mewakafkan ini tanah, yang telah mewakafkan harta di tempat ini dari yang awal sampai kemudian, dari yang jauh dan yang dekat, yang pribadi, orang banyak, pribadi atau perusahaan, yang memakmurkan tempat ini, yang tua, yang muda, yang laki, yang perempuan, yang masih ada ataupun yang telah tiada, senantiasa Allah jadikan hamba Allah yang selalu taat kepada Allah dan dicatat oleh Allah kehidupannya dalam membawa berkah ibadah setiap langkah kuat dalam akidah. Bagi yang telah tiada, Allah tambahkan segala kenikmatannya di alam kuburnya. Allah jadikan kuburnya taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala, yang menginfatkan sedekahkan, menjariahkan di tempat ini dengan hartanya, dengan tenaganya, dan dengan memakmurkan tempat ini. Senantiasa Allah catat amal soleh bagi mereka semua. Dan wasilahnya Fatihah kita bermohon kepada Allah, bagi yang kurang sehat, baik itu kurang sehat jasmani ataupun kurang sehat rohani, yang hari ini sampai saat ini alhamdulillah kita sudah berada di malam yang kedua bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dipertemukan oleh Allah di bulan ini, dan kita berazam serta berharap kepada Allah, Allah pertemukan kembali bulan Rabiul Awal di tahun yang akan datang. Wasilah Fatihah kita bermohon kepada Allah, yang kurang sehat rohaninya Allah tambahkan nilai-nilai hidayah, terutama taufik kepada kita semua, sehingga kita dapat merasakan kenikmatan dalam iman dan Islam. Yang kurang sehat jasmani, yang berat, yang ringan, yang tua, yang muda, yang laki, yang perempuan, yang jauh, yang dekat, yang dirawat, yang tidak, senantiasa Allah angkat penyakitnya, dan dalam penyakitnya Allah tambahkan ketabahan, ketawakalan, sehingga Allah jadikan kifarat, menjadi penebus segala salah dan dosanya. Wasilah Fatihah senantiasa dalam kabulnya Allah kita dengan penuh harap kepada Allah bi barakatihi syai'ulillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Rabbik bilana ngoli walidaina. Amin. Kita bermohon pada Allah wasilahnya ini ta'lim, Allah tambahkan ilmu dan berikan kemampuan untuk mengamalkan. Allah tambahkan kesehatan kita, keluarga kita, anak cucu cicit kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, handai tolan kalib kerabat kita semua, khususnya umumnya muslimin muslimat minal masyriq ilal maghrib, senantiasa dalam sehat afiah, kokoh kuat dalam akidah, berkah setiap langkah, mudah dari segala kesusahan, dilapangkan dari segala kesempitan, ditambahkan dari segala kekurangan, dikabulkan dari segala hajat yang diinginkan. Amin. Ya mujibas sa'irin, kita bermohon kepada Allah dalam segala ikhtiar kita, dalam segala kasab kita, apapun yang kita kerjakan, senantiasa dapat perlindungan Allah dan ridhonya, dan yang dihasilkan membawa berkah untuk ibadah dan dakwah, kebutuhan keluarga yang insya Allah keluarga yang menjadi sakinah, mawadah, warahmah, keturunan yang soleh dan solehah. Harapan kita wasilah Fatihah terkabul semua, baik yang diniatkan ataupun yang tidak, yang terbaik menurut Allah senantiasa dalam kabulnya Allah subhanahu wa ta'ala bi barakatihi wa karamatihi syai'ulillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Rabbik bilana wali walidaina. Amin. Pada selanjutnya kita bermohon pada Allah senantiasa Allah lindungi kita dalam ampunannya, diri kita, keluarga kita, tangga kita, khususnya bangsa kita yang sekarang seperti ini, senantiasa Allah turunkan ampunan dan perlindungan kepada kita semua, sehingga kita dapat merasakan kembali lebih nyaman, lebih tentram, lebih damai dalam berbangsa, beragama, dan bernegara. Wasilahnya Fatihah mungkin kita kelihatan sederhana di mata manusia, tapi Al-Fakir hakul yakin lebih mulia di hadapan Allah. Dengan kita menuntut ilmu, wasilahnya kita menjemput keridhaan Allah senantiasa yang diinginkan kita tadi dalam qabulnya Allah subhanahu wa ta'ala bi barakatihi wa karamatihi syai'ulillahi lahumul Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Rabbi bilana wali walidaina amin. Satu Fatihah lagi kita mohon pada Allah. Kita bermohon kepada Allah, baik yang tiada ataupun yang telah tiada, yang telah berbuat, yang sedang dan akan berbuat baik kepada kita, baik dengan harta, dengan tenaga, sikap, akhlakul karimah mereka. Yang masih ada orangnya senantiasa Allah tambahkan karuniakan nikmat dalam segala kehidupan, dalam iman dan Islam terutama. Dan yang telah tiada Allah jadikan kuburnya tambah-tambah kenikmatan, dengan tambahnya kenikmatan Allah jadikan taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah senantiasa Allah kumpulkan kembali di akhirat kelak dengan kedua orang tua kita, bapak ibu guru kita, guru ngaji, guru sekolah kita, bapak ibu mertua kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, bangsa kita khususnya, umumnya muslimin muslimat minal masyriq ilal maghrib, senantiasa Allah kumpulkan di akhirat kelak dalam surganya Allah dengan para syuhada, para solihin, terutama kita dengan para nabi Rasulullah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah dengan hakul yakin doa kita dalam kabulnya Allah Subhanahu wa taala bi barakatihi wa karamatihi syayulillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Rabbik bilana wali walidaina amin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, bersyukur pada Allah yang Maha Ghafur. Hari ini masih diberikan umur, artinya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa memperbaiki diri, memperbaharui jiwa untuk meraih ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermohon kepada Allah jangan diberikan oleh Allah umur yang percuma, umur yang sia-sia, terlebih berbuat maksiat dan dosa. Nauzubillah. Salawat wassalam kita bermohon pada Allah senantiasa tambah limpah curah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, para tabi'in, para ulama, para syuhada, para sholihin. Insyaallah harapan kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti, amin ya mujibas sayyidin. Bapak-bapak jamaah, para sepuh, para pensepuh, bapak haji dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kali ini adalah masalah fikih, masalah ibadah, minggu pertama di bulan Hijriah. Minggu ke-1, ke-2 kita berusaha untuk belajar tentang ibadah. Karena kewajiban kita dalam kehidupan kita ini diperintahkan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Sekarang tanya lagi, mahwal ibadah, apa yang dikatakan ibadah? Masih ingat, masih lupa? Oh, al ibadatu bisyar'i khudu'a yansa'u an istis'aril qalbi bi uzmatil ma'bud. Yang namanya ibadah khudu'a, tambah tunduk, tambah patuh, tambah tawadhu, tambah rendah hati. Bi uzmatil ma'bud, setiap langkah dan ucapnya itu berusaha untuk menjadi nilai ketaatan kepada Allah. Itu ibadah. Bagaimana dengan sholat kita? Taklim kita kayak gini, baca Quran, infak, sedekah dan sebagainya, insya Allah menuju ke sana. Walaupun kita belum menjadi ahli ibadah, belajar ibadah insya Allah. Bapak jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita kaji tentang syarat sah sholat, kita kembali dulu ke ayat-ayat yang menjelaskan tentang sholat di dalam Al-Quran dalam kitab yang berbeda. Pertanyaan buat kita nih, jujur Bapak jamaah yang dirahmati Allah, termasuk Al-Fakir yang ngomong, berapa ayat kita tahu tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan sholat dari Al-Quran? Pertanyaan satu. Pertanyaan kedua, udah berapa puluh tahun kita sholat? Maka teringat suatu hikayat dalam kitab yang lain. Dulu ada Imam Ali Zainul Abidin bin Al-Husaini
Beliau ditanya oleh sahabatnya, selesai wudhu kelihatannya pucat pasi muka beliau. Begitu selesai wudhu menuju ke masjid bergetar merah muka seolah-olah tidak berdaya. Sahabatnya bertanya, wahai Tuan, apa yang terjadi kepada kau gerangan? Apakah kau demam, sakit? Engkau tidak merasakan hal yang lebih enak, merasakan yang tidak lebih enak, yang lebih gak enak badan? Celakalah kamu wahai saudaraku. Kenapa saya bicara seperti ini sama engkau? Yang mau kita hadapin itu siapa? Nah, ini pelajaran buat kita. Kita bukan cengengesan mau sholat. Ali Zainul Abidin bin Al-Husain ini ketika mau sholat gemeter badannya. Dan kita ketemu RT, RW, lurah, camat, wali kota, kudu lewat ajudan, ada orang yang bawa senjata gemeter tuh kita ngadepin Allah nggak ada rasa takut, rasa malu, nggak ada rasa yang lain-lain selain daripada kebiasaan aja kita sholat. Ini kalau kita banyak baca, kita banyak di dalam kitab Irsyadul Ibad itu banyak hikayat. Karena tadi ya Allah mau buka kitab nggak jadi, saya akhirnya tiduran aja. Sambil nemenin si Umi gosok itu, saya ngopi, dua ngopi dan teman gosok, belah tidur, saya nutupin mata. Kita mah kitab nggak jadi bacanya, belum bisa sholat kayak gitu. Dari mulai wudhu sudah berubah wajah. Kalau saya sedelikan menjelaskan dalam suatu hikayatnya, beliau mau wudhu aja nangis, mau wudhu itu. Nah kalau kita makan masih gampang, kadang candaan mau sholat, Allahu Akbar, mau kemana kita ini? Menemuin Allah masih main-main kita. Mau menemui yang maha segala-galanya, kita mau curhat. Sholat kita tuh curhat, bicara sama Allah. Kesempatan yang paling istimewa maka Allah siapkan 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini 5 waktu disiapin sama Allah. Dulu 50 waktu zaman Nabi Sulaiman sholatnya cuma asar doang, tapi lamanya Masya Allah berapa menit itu. Kalau Nabi Sulaiman gede-gede itu kan, hanya asar doang zaman Nabi Sulaiman sholat dalam satu riwayat, tapi tetap sholat. Nah, kembali ke diri kita sekarang ini, alhamdulillah kita walaupun jelek-jelek masih mau melaksanakan. Berapa banyak orang yang nggak mau sholat? Makanya Rasulullah sampaikan ini, sejelek-jelek manusia, sejahat-jahat manusia adalah pencuri. Yang paling jahat adalah ketika sholatnya banyak yang dicuri. Apa yang dia curi? At-tumaninatu, tumaninah. Artinya tumaninah itu kalau bahasa kita jeda, ya bahasanya jarak antara bainal labdan wal labdan, bainal af'al wal af'al, antara ucapan dengan ucapan, antara perbuatan dengan perbuatan. Maka setelah itu ada satu riwayat bersambung ke riwayat yang lain, Rasulullah menjelaskan, Abu Hurairah menyampaikan di dalamnya, Imam Ibnu Majah jika tidak salah sebagai perawinya, dan anak muda saking ta'zim sama Rasulullah. Ini kita riwayat sholat aja dulu supaya kita menambahkan semangat insyaallah. Begitu assalamualaikum, assalamualaikum, ada Rasulullah di belakang. Beliau anak muda itu bilang salam sahabat itu, assalamualaikum. Rasulullah tidak jawab, padahal hukum jawab salam apa? Wajib kan? Ulangi sholat kamu. Sholat lagi anak muda. Begitu sholat lagi selesai, assalamualaikum. Rasulullah masih tidak menjawab. Ulang sholat kamu. Begitu lagi Rasulullah selesai, anak sahabat ini salah salam yang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai lengkap itu sahabat itu. Ulangi sholat kamu. Akhirnya sahabat ini bicara, ya Rasulullah, inilah kemampuan saya yang sudah maksimal saya rasakan. Masuk lagi ke tadi itu Imam Ali Zainul Abidin bin Al-Husain itu menjelaskan, kita mau dikatakan sholat bagaimana? Jasadnya menghadap Allah, tapi hati sama pikiran kemana-mana. Makanya fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Itu yang sholat aja masih celaka. Maka kita berusaha mempelajari terus. Makanya ketika berjamaah masih mending Pak, kita masih mending. Udah punya jaminan 27 derajat itu aja dulu kita. Kalau masalah pemahaman mah ya Allah berat banget kita paham sholat. Boro-boro kita mengerti makna sholat gitu. Paham dalam arti yang kita dari mulai akwal, af'al, rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi kita.
mana sunnah hayat, sunnah abad, mana makruh dalam sholat kita. Mungkin hal yang demikian secara keilmuan, maka kembali ke kitab yang lain. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan, kemarin kita sampai sedikit dikilas juga kan, 12.000 yang harus kita persiapkan itu persyaratan untuk melaksanakan sholat dengan baik. Saking sayangnya para ulama ahli fikih menyimpulkan dari 12.000 itu menjadi 12 rukun iman, Islam, ihsan. Rasulullah lahir ke muka bumi ini adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Bulan dalam satu tahun jumlahnya 12 bulan. Ini simbol gitu. Orang yang bersih iman, Islam, ihsan jadi 12. Sebulan dia bersih dalam amalnya, soleh dalam perbuatannya, maka 12 bulan dalam setahun lengkap iman, Islam, ihsan. Jadi kemarin sholat dari mana? Mulai dari sholat. Nah, tadi bisa dikatakan sholat bagaimana kita ketika sholat Allahu Akbar masih ingat sama utang. Aduh, Masya Allah, ingat sama ono belum selesai ini si orang udah hancur banget sholat kita. Apalagi yang gak sholat. Makanya diingatkan dalam surah Al-Maun kan, kalimatnya apa? Kalimatnya apa? Coba Al-Maun. Raitala juga dibibidin sadalikan itu fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Yang sholat celaka. Maka dengan adanya talim kita diingetin ya minimal dari 12 tadi itu, yang dari 12.000 minimal 1 pahami keilmuannya sholat. Karena Rasulullah menjelaskan dalam sabdanya, amalin saghirun bi ilmin khairun min amalun kasirun bi jahlin. Khairun kasirun kasirun jahlin, nggak pakai fi ya itu. Amal sedikit dari orang yang berilmu lebih baik daripada amal banyak dari orang jahil, orang bodoh. Nah kita karena kita mau bodoh. Ada bahasa awam itu sudah tahu tapi nggak bisa ngamalin. Dalam mana lain? Kita orang bodoh. Yang saya orang awam, ya orang awam mah udah sering dengar, sering baca, tahu ilmu, tapi nggak ngamalin. Kaitannya ke malun, dilaknat nantinya itu. Tapi ada juga yang memaknai seperti namanya orang awam nggak bisa apa-apa. Ada juga memaknai seperti itu. Tapi makna yang sering saya dapatkan, namanya awam itu pemahaman mampunya, tapi nggak mau ngamalin. Ada juga seperti itu. Jadi Bapak jamaah yang dimuliakan Allah, berangkat dari riwayat tadi, ketika Imam Ali Zainul Abidin bin Al-Husain tadi ketika berwudu aja pucat pasi. Salah satu wudu kita menghadap memasuk masjid, mereka bergetar, beliau bergetar badannya. Boro-boro canda riak karya kita, cakap-cakap dengan saudara kita yang lain ketika mau masjid mau sholat. Allahu Akbar, gak sempat mereka. Gak sempat kita. Nah mereka gitu, kita sempatnya kita bercanda, ngobrol sana sini itu. Kenapa? Karena kebodohan kita. Karena nggak tahu yang kita hadapi itu siapa gitu. Baru tahu ini sholat, belum sampai tahu yang saya hadapin di Allah yang punya segala-galanya, yang menentukan kehidupan dunia akhirat baik atau tidaknya, yang mengampuni dan memberikan kebahagiaan kesenangan dunia hanya Allah. Tidak ada satupun yang kita sembah selain daripada Allah. Kita berucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi hati ketika sholat apa yang kita sembah? Banyak itu. Tanpa kita sadari, tapi kita makan bodoh tadi, insya Allah dimaklumi oleh Allah. Selama kita masih mau belajar, insya Allah diampunin. Tapi bapak-bapak sayang kita semua nih nggak mau belajar, lalu kita lalai dalam perbuatan, fawailul lil musallin, celaka itu dalam sholat kita itu. Insya Allah kita masih belajar dan tambah lagi karena kewajiban kita belajar minal mahdi ilal lahdi, dari mulai diayun sampai masuk lubang kubur wajib belajar. Kan sering kita bahas al-qulubul ansabulayan wa malbun ilal asbab, kedekatan keturunan di antara kita kalau tidak saling membawa manfaat dengan nilai agama percuma. Bapak-bapak bukan saudara, bukan sedaging sama saya, bukan senenek, bukan sekakek, tapi sama-sama menuju Allah. Itulah yang namanya akhwah kita, ikhwah kita, itulah saudara kita. Sebaliknya keluarga kita, saudara kita jauh dari Allah, salat, Al-Quran nggak pernah dibaca, dia silaturahim kurang sama orang tua, jahat dan sebagainya. La haula wala quwata illa billah, itu musuh dalam selimut. Bahasa yang lain lagi apa? Duri dalam daging, berat lagi itu. Orang yang sholat udah nggak sempat lagi mikirin lain. Makanya kemarin kita bahas gitu kan di subuh gitu. Ketika Allahu Akbar kita rumah banyak banget tuh pakaian kita tuh. Pakaian kita banyak.
Tapi yang dipakai hanya ini. Ini simbol kain kafan yang kita akan bawa. Sudah menyimpulkan bahwa ini kain kafan, insya Allah masuk masjid, masuk musola, masuk salat berjamaah, udah nggak dipikirin, ya Allah, jika ini salat saya yang terakhir, jadikan salat yang menjadi catatan amal soleh, menjadi husnul khatimah. Udah nggak sempat lagi ngobrol-ngobrol yang lain kita. Jadi saya mengajak termasuk diri saya, makanya kadang-kadang nyelonong aja sama, salaman juga jarang. Berat emang Pak, masuk di musola kita mau ngadep Allah, ya Allah, bukan sombong. Sebenarnya yang bagus makan siapa yang udah duluan masuk ke dalam, yang masuk tuh assalamualaikum. Tapi ketika ada banyak sholat nggak usah nyelonong aja dah, jangan pakai banyak salam, karena wajib baca walaupun ada yang jawab, yang sholat terganggu juga sehingga kan kedengaran. Kita sholatnya kan belum bisa khusyuk. Nah kita sebelum kita masuk ke ayat, kita ditambahkan motivasi dulu dari Imam Ghazali. Masih ingat khusyuknya kan? Khusyuk abidin, khusyuk arifin, khusyuk muhibbin, khusyuk arifin. Ini khusyuk tingkatan kita tuh. Saya mau sholat pingin banget, khusyuk susah banget, tapi ilmunya nggak dipelajari, sampai mati nggak bakal nyampe. Khusyuknya tingkatan abidin, orang yang mau belajar khusyuk hambanya Allah. Satu ini kita ingatkan lagi nih supaya Al-Fakir juga biar ingat, sama-sama ingat. Pertama, orang yang belajar khusyuk adalah husnul qiraah. Bagus bacaannya, maka masuklah. Ada rukun qauli, ada rukun qalbi, ada rukun fi'li. Yang menjadi rukun qauli dalam sholat yang paling utama apa? Fatihah. Ada berapa rukun qauli dalam sholat? Yang diucapkan, maksud rukun ucapan, rukun ucapan. Kalau rukun sholat kan pada sholat ada 13, 17 dengan tumanina. Imam Syafi'i, Nawawi menjelaskan dalamnya. Tapi ketika kita masuk ke dalam pembagian rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li, itu kita harus tahu. Rukun qauli yang paling utama Fatihah. Yang kedua yang kedua takbiratul ihram. Diurut lah takbiratul Allahu Akbar. Kalimat takbirnya ya, kalimat takbirnya Allahu Akbar. Qauli itu. Fatihah qauli. Tasahud qauli. Sholawat dalam tasawuf qauli. Salam qauli. Ucapan minimal kita 5 tahun tuh. Rukun qalbi 1. Niat. Wa mahalluha bin niyah al-qalbi, tempatnya niat hati. Sehebat apapun usollinya kita, kalau hatinya kemana-mana hancur saat kita. Makanya bainal lafdata ini Allahu Akbar sering kita bahas, antara dua lafaz Allah dan Akbar, jangan ada yang lain. Pantangin tuh otak hati kita itu, usahakan. Tapi jangan kelamaan. Dan ketinggalan imam, takbiratul ihram kejauhan, repot juga, nggak sempurna juga nih. Tapi saya ingetin juga nih, masih ada di antara kita nih sholat jamaah udah niat berjamaah dari rumah, begitu si imam didapatnya dengan jamaah yang lain posisi sujud nungguin bangun. Jangan, sayang udah niat berjamaah supaya sempurna dapat pahala jamaahnya kita. Pokoknya apapun yang didapat ke masjid, ke musola saat berjamaah, imam saya sujud akhirnya buru-buru Allahu Akbar, tumaninah takbir yang cakep. Begitu kita turun, dia duduk antara sujud, biarin apapun yang didapat. Yang penting kita dapetin apa yang didapat saat kita masuk. Jangan nungguin ini pengetahuan kita dari rumah dan niat berjamaah. Sayang nggak sempurna jamaah kita. Kalau kita nungguin nggak dapat jamaah yang sempurna itu. Tapi kalau kita maksa dalam usaha tadi, lanjutkan ke sono dulu, lalu kita ikutin imam, bagaimana dengan bacaan? Itu kan kita masbuk, bukan sengaja. Tanggung jawab si imam nanti. Kayaknya alhamdulillah tuh Pak, jangan nungguin masih apalagi datang pas tasawuf awal. Nungguin sampai bangun, ya Allah sayang banget itu. Kenapa? Karena pemahaman kita cukup dari apa yang didapat dulu, nggak belajar. Balik lagi itu supaya kita sholatnya cakep. Nah, kita kalau masalah langsung ke sini mah gampang. Penting kita keilmuan, kemotivasi kita untuk memiliki ilmu dalam sholat ini. Satu tadi husnul qiraah, bacaannya benar, tuh bagus, Fatihahnya. Rukun Fatihah ada berapa Pak? Cara baca Fatihah? Itu yang beliin kitab tuh ini cari lihat. Tafsir Jalalain udah habis nih, udah buluk banget. Ini masih banyak nih. Kalau pulang kamu beliin tafsir Jalalain ya. Udah merusak tuh tafsirnya. Bagaimana Pak? Rukun qauli. Udah. Qalbi, pilih, ini kita pahami tuh. Qalbi cuma 1, qauli, ucapan, pilih. Mana yang katakan pilih? Ruku, perbuatan nih, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, duduk iftiras, duduk tawarruk, gerak salam muka, ini geraknya tuh pilih. Maka jangan suka gerak badan kita nih, salam-salam aja Pak, mukanya doang, pipi sampai ke bahu, badan jangan bergerak karena masih rukun, enggak? Salam pertama mah itu. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Terkait nari aja, ding ding pak ding ding, repot juga itu urusan itu. Jangan gerak kecuali ke kiri hukumnya sunnah itu ya. Kan ke belakangan kita mengucap salam sama siapa? Nggak tanggung tanggung kepada malaikat kita. Masya Allah, makanya assalamualaikum. Kadang-kadang nggak ada yang nggak jelas juga. Assalamualaikum, alif amalamnya kemanain itu. Jadi jangan dianggap enteng. Balik lagi tuh, khusus pertama husnul qiraah. Yang kedua hudurul qalbi, hatinya hadir saat sholat ini kita makan hatinya banyak kemana-mana, apalagi banyak urusan, tanggal jatuh tempo, duit gak punya, itu yang pada ngutang mulu sih repot juga urusan yang kayak saya pak. Ya kalau saya bukan ngutang juga karena tanggung jawabnya kosong. Aduh ini gak bantah ini belajar sabar. Udah wajahnya diganti udah 9 tahun. Alhamdulillah. Udah balik lagi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala tuh. Di mana kita sebodoh-bodohnya, selalai-lalainya kita sholat, ketika kita Allah jangan kayak tadi tinggalkan segala urusan kehidupan dunia kita, hidup dengan istri dengan anak saat sholat. Mana yang mampu berbarengan dengan kita selain Allah? Allahu Akbar. Beda lafdaini, antara lafaz Allah dan Akbar, mantap kita pulang. Makanya jangan buru-buru Allahu Akbar. Ada juga kan saudara-saudara kita yang gampang kayak gitu. Saya pengen tuh bisa kayak gitu, masuk kayak itu tuh hebat itu, luar biasa makrifatnya kepada Allah. Boro-boro manteng dulu gitu, kayak saya belajar gitu ya. Belajar, saya baru belajar, saya sholat juga belum bisa bersolat yang benar. Masuk masjid, masuk musola, tahu Allahu Akbar. Kan udah niat dari rumah sholat, bagus di situnya mah. Emang qasdu syai' ya, menyahaja sesuatu, meniatkan sesuatu untuk, tapi paling tidak karena kebodohan kita kan watalafudu bin niyah, melafatkan niat itu sunnah hukumnya, karena hati banyak lalai, pikiran banyak kemana-mana, maka dibantu dengan kalimat usolli, sunnah hukumnya. Tapi ketika usolinya kenceng, hatinya kemana-mana, hancur. Mendingan ini diem, mingkem, cuma gerak, tapi hati yakin itu yang cakep. Jadi ketika berbaca sholat ada ayyasma'u li nafsihi, jadi kebaca kedengar oleh diri sendiri, walaupun nggak keluar suara, kan mulut kita gerak, hati yang ngomong telinga tetap dengar. Jadi jangan sampai kedengaran tetangga kita sebelah bacanya kencong-kencong banget, kalau di kampung udah kontes bacaan. Ya, kontes bacaan, saya bilang mulu mau bang saya juga, makanya jangan langsung ke tarekat hakikat, bilang syariat aja belum mantep. Itu asal itu kencong-kencong mana syahadu la ilaha illallah, main saut-sautan itu, masya Allah. Cukup li nafsihi. Nanti sini nanti ketemu di rukun sholat, bacaan kita hanya kedengar dari sendiri itu. Jadi yang kedua hudurul qalbi, minimal saat takbiratul ihram. Apalagi kalau sampai dari mulai niat sampai salam kita bisa menjaga, ini sedang bercakap dengan Allah. Bapak-bapak yang sudah sering merasakan kenikmatan di dalam sholat, bagi saya resepnya ya. Nah, ntar kita ketemu di Muhibbin ya. Yang kedua, yang ketiga khusyuk itu adalah tartibul arkan, tertib rukunnya. Rukun, nah tadi itu kembali lagi tuh, ada rukun qoli, rukun qalbi, rukun fi'li. Dijumlahkan dalam yang ini tuh menjadi 17 bersama tumakninah. Nah tadi kembali ke sabda Rasulullah ketika menegur sahabat talin, saya baru seperti ini sholat saya ya Rasulullah, udah saya semua laksanakan sekemampuan yang ada atas keilmuan saya, tapi menurut engkau masih lalai aku dalam sholat, ajarkanlah aku tentang sholat. Belajar terus. Ini pelajaran buat kita dari hadis ini dua macam. Satu, ketika kita melihat orang sholatnya nggak benar, ingatkan. Maka saya teringat kiai saya berbicara dulu tuh, ketika sholat ke masjid, dia kadang-kadang malas ke masjid. Karena apa malasnya itu? Kalau jadi ketinggalan atau nggak, beliau jadi makmum, saya ikutin sholat, imamnya aja bacaannya kagak beres, nggak saya ingetin, saya dosa. Saya ingetin belum tentu diterima, apalagi jamaahnya. Ilmunya aja belum nyampe, makanya lebih baik memilih sholat di rumah. Nah ini mau tingkatannya udah sono, bukan kayak kita. Kita mau baru baca sholat udah sombong. Ini mah saking apa? Ketika kita melihat sesuatu yang mudarat, perbuatan jelek, lalu tidak mengingatkan, kas syaitanu akhras, mau jadi setan yang gagu. Jangan masa bodoh.
Maka ketika kurang pas sholat, oh ini kayak begini sholat, ini kayak begini, ini saling mengingatkan. Biasa secara manusiawi kadang-kadang kita tersinggung juga ketika diingatkan, manusiawi wajar, tapi ketika kita ingat akan kebaikan Allah, alhamdulillah Allah tambahkan hidayah lewat si Anu, lewat simpulan Abdullah mengingatkan saya, alhamdulillah. Itu namanya Allah sayang sama kita. Jangan terus berlebihan apa? Kesalahan kita. Di jamaah yang dirahmati Allah tuh hudurul qalbi, tartibul arkan, tertib buku kita cepetin dulu. Yang kedua adalah khusyuk muhibbin, khusyuk berdasarkan cinta. Nah, ini sholat kita nih, cinta kepada Allah apa enggak nih? Coba bapak-bapak yang sering kita contohkan, ketika kita sholat, kita umpamakan seperti kita berjumpa dengan orang yang kita cintai. Kira-kira ketika kita dulu pacaran, pengen ketemu pacar, pengen buru-buru pulang, apa pengen lama-lama? Semalam aja nggak kerasa itu. Kata yang udah berpengalaman begitu gitu, seminggu aja sewindu rasanya gak ketemu, sebulan terasa apa satu karena luar panas sudah warsa gitu pokoknya. Begitu kita belum tertanam cinta, makanya sholat buru-buru. Nah, maka sejahat-jahat orang, kembali ke tadi Rasulullah sampaikan, orang yang paling jahat dan sangat amat jahat adalah mencuri saat sholat. Artinya sholatnya nggak ada tumakninah, nggak ada jarak antara bacaan dengan bacaan. Nanti kita akan ketemu lagi antara gerakan dengan gerakan. Jadi sholatnya kayak ayam matokin beras. Nah, orang sholat yang seperti ini seolah-olah Allah yang butuh sholat, Allah nggak butuh sholat. Kembali kita contohkan, ketika seorang murid mengerjakan perintah guru, yang butuh nilai siapa? Muridnya. Allah nggak butuh sholat. Tapi kita butuh dinilai oleh Allah. Salat saya termasuk tanha anil fahsya wal munkar apa belum ya Allah? Salat saya udah masuk syarat rukunnya atau belum ya Allah? Atau saya baru mengerjakan salat, belum melaksanakan salat, belum menegakkan salat, belum menjadi ahli salat kita. Ahli salat mah nggak bisa bohong. Kita kan kadang-kadang ngebohong. Apalagi mama zaman dulu tuh, sama anak nangis biar diem. Orang gila di sana lama nggak ada diajarin bohong tuh anak. Makanya pikirnya pada punya pinter bohong tuh. Allahu Akbar, bacaan sholawat, istighfar, jangan nangis, sholawatin dulu udah malam, jangan nangis, baca istighfar, baca Fatihah, baca surah Ikhlas, baca surah Nisirah, aman tuh anak cucunya. Orang gila, orang tangis mulu, orang gila malam-malam takut setan. Begitu. Jadi udah gini pada bohong tuh, wajar aja. Dari kecil udah jadi bohong gitu. Bapak jamaah yang dirahmati Subhanahu wa taala. Nah, khusyuk yang nama khusyuk muhibbin ini, satu, setelahnya kita mau mentingkat ke satu, punya 3 tingkatan. Tingkat kedua muhibbin, punya rasa cinta kepada Allah, rasa salat kita dari mulai takbir itu sampai salam, masya Allah. Maka saya bilang tadi, yang udah sering merasakan ketika salam ke kanan itu merasa gimana gitu, berat banget mau ngucap salam tuh, pinginnya terus aja gitu. Saya pengen tuh kayak gitu tuh, yang udah kayak gitu bagi ilmunya saya, ya Allah, itu Masya Allah. Jadi benar-benar tertanam cinta. Apa tandanya orang cinta kepada Allah dalam surat? At-tafahumu, paham tuh tujuan sholat, paham apa yang dibaca di dalam sholat. Dan kita dari mulai usoli sampai tasahud awal atau akhir sampai salam, emang tahu kita artinya sholat? Yang kita baca artinya tahu? Pokoknya kita baca aja dah, yang penting mau salat tahu belakangan. Nah, kita dengan hanya belajar itu, mari sama-sama kita pelajari. Kadang punya media sosial, gunain tuh, sedikit-sedikit nongkrong dikit, cari itu doa iftitah yang bersumber kepada Al-Quran mana, yang bersumber kepada hadis mana, artinya mana tuh kita baca. Lihat sekarang, buka, ini artinya, dikit-dikit artinya nggak paham, penting makna kita tahu apa tujuan dari kalimat ini. Masya Allah, tuh at-tafahumu. Yang kedua, orang yang sholatnya berdasarkan cinta kepada Allah adalah at-ta'zimu. Sholatnya mengagungkan Allah. Kenapa kamu sholat? Perintah Allah. Kenapa sholat? Takut neraka. Kenapa sholat? Takut dosa. Kenapa kamu sholat? Pingin surga. Itu mah belum memuliakan. Kenapa kamu sholat? Mengagungkan Allah. Apa cirinya orang mengagungkan Allah? Sebelum waktu sholat udah punya wudhu.
datang iktikaf sampai nunggu waktu. Kita mah kadang-kadang khususnya saya ninggali nungguin aja azan, kadang-kadang aja nih baru saya bergerak. Kadang-kadang begitu datang ada azan, alhamdulillah gitu kan. Gitu nungguin itu kan monitornya dari kedut azan ya, alhamdulillah. Nah jadi mati SWT itu atazimu. Nah yang keempat, yang ketiga, orang yang merasa cinta kepada Allah dengan sholatnya itu adalah al-haya, malu di hadapan Allah. Kita pernah malu di hadapan Allah? Tadi itu kita mencekak-cekik, canda sana, canda sini, boro-boro ada depan Allah. Yang lucu lagi nih kita, termasuk saya nih, apalagi lagi bepergian, karena memang kita nggak punya persiapan banyak, mau menghadap Allah pakai kaos oblong. Allahu jada, di rumah bawa pakaian banyak, punya kain samping, kain sarung punya, baju koko punya, celana yang lebih gede lagi, dan nanti kalau bahasa orang perempuan celana yang model kulot lebih banyak untuk sholat. Ini pakai celana udah pakai anak muda itu kaos oblong pendek lagi begitu nungging. Coba ketahuan kan aurat itu, kiswatul aurah, terbuka auratnya, tapi lu sholat tahu batal sholatnya itu, sadar atau tidak dia? Sadar apa tidak? Ya terserah dia itu, pokoknya sadar atau tidak, ada orang lain atau tidak ngelihat kepada dia, maka kiswatul aurah, menutup aurat kan, bagus itu, terbuka auratnya ini, nungging, celananya lepis lagi, bajunya pendek, batal itu sholat. Jangan main-main itu sholat. Terbuka aurat kita di situ kan, laki-laki perempuan beda auratnya. Baina sholatin waruk batin bagi laki-laki ini kita motivasi untuk sholat malu tuh. Nah yang kita cepetin dulu, khusyuk dalam sholat menurut Imam Ghazali dalam kitab Al-Qur'an Karimah, saya sudah menjelaskan dalamnya itu adalah khusyuk arifin. Nah khusyuk arifin ini berat, bukan tingkatan kita, tingkatannya para wali, para solihin, para nabi, para rasul. Tapi tidak menutup kemungkinan jika kita punya keinginan dan kesungguhan, ar-roja itu masuk ke kita bahasan kita Riyadhus Shalihin. Jadi orang yang salatnya dasar cinta kepada Allah, dengan belajar khusyuk kepada Allah, salatnya karena punya kecintaan dan punya arifin. Sifatnya tabari, artinya tabari ini mau meyakinkan jiwanya tidak mempunyai daya dan upaya, tidak punya kekuatan selain Allah yang mati dan yang maha agung. Maka ketika Allahu Akbar, ar-raja, penuh harap kepada Allah, hidup dan mati, maka diucapkanlah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Engkau ya Allah seluruh sekalian alam. Di sholat mah kita ngomong kayak begitu, habis sholat kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Habis sholat begitu lagi aja. Orang sholat mah kan nggak pernah bohong. Ada orang sholat bohong. Ya orang sholat, makanya dikatakan takbiratul ihram, Allahu Akbar, takbir yang mengharamkan selain Allah. Ini kan kalau lagi nggak sholat makan halal. Coba lagi sholat, haram ini dalam sholat mah. Tapi kita belum sholat ya halal, udah pas sangatnya. Ya mumpung masih banyak airnya kok ya baru beli. Alhamdulillah ya Allah, bapak-bapak selalu setia nemenin saya, jadi kita juga selalu banyak mengintrospeksi diri saya, khususnya Al-Fakir ya Allah. Nah setelahnya ar-raja, al-haibatu, orang yang sholatnya berdasarkan takzim kepada Allah, rasa malunya kepada Allah sudah sampai itu tercapai. Al-haibatu, hidupnya tidak ada yang diharapkan, tidak ada yang dipandang. Tali ar-raja kan masih penuh harap, tapi kalau haibatu adalah sama sekali udah nggak mandang orang lagi. Artinya tidak mandang orang lagi itu semua Allah. Bukan berarti Allah banyak. Artinya orang yang sudah memaknai ucap Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah, gerak Allah, makan Allah, minum Allah, artinya semua itu milik Allah. Itu hakikat larinya. Tingkatan sono, syariat, tarekat, marifat, hakikat. Kita buru-buru sampai tarekat, syariat aja belum, ilmu salat aja belum nyampe kita. Coba. Tapi pingin kemarin, pingin, paling tidak kepengen dah. Makanya saya nanti jika Bapak udah siap, saya tawarkan nih, insya Allah minimal sebulan sekali kita belajar ilmu
torekat atau hakikat, memaknai Quran dengan segala macam maknanya supaya kita lebih. Tapi ngajinya memang pelan-pelan, nggak bisa buru-buru dan nggak bisa banyak orang, nanti bisa salah paham, repot urusan. Kalau belum nyampe ilmunya bisa repot. Saya juga kan dikit juga belajar, saya juga dikit-dikit belajar gitu, bagaimana merasa menikmat lezat sholat, lezat berzikir, lezat membaca Al-Quran, lezat silaturahim, lezat berinfak sedekah. Pengen banget tuh kayak gitu ya Allah. Kita akan belajar tuh dari mana? Dari Bismillah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita maknai setiap huruf gitu. Kita maknai. Kalau udah siap ayo siap ya, siap sebulan sekali aja kita bacain. Beneran nih, tapi belajarnya habis isa sampai jam 10, soalnya nggak bisa buru-buru, membahas satu huruf aja Pak, Masya Allah, makna yang terkandung di dalamnya itu kita sudah tingkatkan lewat tafsir lagi. Saya juga tetap belajar itu, mengasihkan yang demikian, karena saya belajar juga, artinya belajar mampu sedikit-sedikit baru saya ngajak. Kalau belum mampu saya belum bisa berani ngajak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun saya masih banyak dosa, maksiat, makruh saya, subhan saya masih banyak, tapi kita sama-sama saling berdoa dan mendoakan pada di antara kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik tuh, jadi orang yang al-haibatu, orang yang betul-betul, ini para nabi, para rasul seperti itu, para wali. Kadang-kadang para wali makan udah nggak kayak manusia waras mereka mah, kadang-kadang nyerupai yang kayak gitu. Tapi saya kilas balik dulu sedikit tentang Sunan Kalijaga, tahu? Masih ingat sejarahnya? Siapa gurunya? Sunan Bonang. Ketika beliau mencari guru untuk berguru pada Sunan Bonang, ternyata Sunan Bonang di situ sedang wujudnya seperti cacing dan sedang bincang-bincang sama Syekh Siti Jenar. Jadi Jenar itu cacing. Begitu, assalamualaikum, waalaikumsalam, saya mau berguru kepada engkau wahai Tuan Guru Sunan Bonang. Begitu Sunan Bonang menjawab, ya kamu di sini duduk tunggu sini selama 1 tahun di pinggir kali itu kan. Yang Syekh Siti Jenar mah jalan aja terus. Sunan Bonang berubah lagi menjadi cacing, tiba-tiba ngilang gitu kan, begitu hilang. Nah, setahun kemudian datang, anak muda nih, kamu mau menjadi sunan waktu itu, ingin berguru sama saya, kamu jangan kemana-mana, diam di sini, nanti saya bakal datang lagi. Saat ucapan seperti itu, Sunan Kalijaga ngamatin kan di pinggir kali itu kan. Begitu beliau bilang seperti itu, Sunan Bonang berubah lagi jadi cacing, masuk ke dalam tanah. Ya Allah, saya ingin menjadi murid dia, murid beliau, ingin ilmu seperti beliau supaya saya lebih taat kepada engkau, bisa bermanfaat untuk sesama. Beliau jadi cacing, jadikanlah saya seperti beliau ya Allah. Dikabul oleh Allah Sunan Kalijaga, diikuti itu dalam tanah cacing. Tahu-tahu muncul di Mekah. Kata Imam Sunan Kalijaga, dibilang diam dah, resek-resek gitu, gue sangat merinding sama dia. Masya Allah. Begitu sampai, lah siapa ini kamu? Saya Tuhan. Lah kamu mau ikutin saya? Alhamdulillah, Allah sudah perkenankan berarti ilmu untuk kamu juga. Dan nyampe kita sama-sama kemarin, cacing wujudnya sampai ke Mekah berdua. Pantesan saya belakang kesak-resek di belakang saya. Kira siapa ini? Ternyata kamu ya ikutin saya. Di belakang cacing di bawah tanah nyampe ke Mekah cuma berapa menit. Tuh orang-orang rumah sakti. Kenapa? Sama Allahnya dekat. Kalau kita makan mau sakti bagaimana? Apa jadi makan? Makanan kita mudah nggak steril. Ya banyak yang pengawet. Kita mau steril bagaimana? Kangkung madul juga batik sendiri. Sekarang mah udah dari pasar, udah dari swalayan. Ikan mujair kayak gini-gini. Kita nyari di taman, di koya apa namanya? Di rawa-rawa ikan betok. Karena kan jadi susah nyari mahal. Karena aja kecil sekarang. Masya Allah. Nah, balik lagi jamaah yang dirahmati. Bagaimana kita untuk mendapatkan hal yang demikian? Ayo. Kita mungkin kurang ilmu, kurang amal, kurang takwa, kurang khusyuk, kurang ikhlas dalam berbuat. Kita deketin tuh orang-orang yang kayak gitu. Yang dianggap menurut kita nih orang lebih dekat kepada Allah, lebih ikhlas dalam berbuatnya, lebih belajar khusyuk dalam beribadahnya, lebih dalam silaturahimnya, lebih berbanyak istighfar, sholawat dan lain sebagainya. Dia banyak dekat sama Allah. Deketin tuh orang. Sering kita contohin kan, kita nggak punya mobil, nggak punya motor, bahkan jalan aja nggak bisa lama-lama, tertati-tati, tapi kita bareng-bareng satu mobil, satu kendaraan dengan orang yang punya mobil, karena dia ngajak sama kita, nyampenya sama. Mau pinter, mau bodoh, mau tua, mau muda, mau laki, mau perempuan, begitu naik kendaraan yang sama, diajak ke Pangandaran, jauh dikit sekarang, jangan Bandung mulu. Pangandaran, jalan-jalan sampai kita takut, kita melihat laut bergelombang. Allah ciptakan semua selama hidup itu laut sampai kiamat. Gelombang terus taat sama Allah.
Bapak kurangkan keagungan Allah, berangkat kita ke sono, duit gak punya, diajak sama teman, ya udah masa mikirin duit, barang aja nih, mobil kosong, berangkat kita. Gimana makan? Udah saya siapin. Kira-kira berangkat gak nih? Kalau berangkat kan kebangetan. Kita mau ulama, makanya para ustadz kita nih, para ulama-ulama salaf nyiptain kitab untuk kita. Yo diajak nih, bahas nih kitab, pelajari kitab, akan keilmuan Allah bareng-bareng. Yuk ke sana menuju kita pada Allah. Kita nggak ngerti tentang kitab, nggak bisa baca kitab, boro-boro terjemahin, boro-boro paham di dalamnya. Tapi kita ikut dengan orang-orang yang paham kitab, insya Allah ke bawah kita ke sana. Makanya dengan kesetiaan bapak-bapak, insya Allah disetiakan dalam catatan amal soleh di hadapan Allah. Dengan ada bapak juga saya kurang semangat, Pak. Ada bapak semangat, sangat jengkang dikit, ambilin kitab baca udah, baca sejarah, baca riwayat. Makanya saya selalu minta doain saya jangan sampai jadi orang males dan bosan baca. Emang awalnya mah Allah mau paksain, tapi ketika udah terbiasa sama kayak bapak-bapak makan misalnya kalau siang jam 1 misalnya nih, begitu datang waktu makan, ayo datang waktu makan nih, lapar gak nih? Lapar perut kita. Nah begitu juga hati kita nih. Kalau udah jam sekian biasa ngaji, jam sekian baca zikir, yang biasa jam sekian, pasti apa nih yang belum ya? Apa nih yang belum? Apa yang belum saya? Nah itu pasti itu. Kenapa? Kultul kulub, maka nanti nagih juga nih hati kita. Jam segini biasanya kamu zikir nih, subhanallah, astagfirullah, alhamdulillah. Begitu juga makan. Kalau udah terbiasa, walaupun dipaksain makanannya enak luar biasa, mahal luar biasa, tapi perut kita kenyang, kira-kira gimana? Sebaliknya dipaksain ya karena mahal. Tapi sebaliknya, kalau lapar jangankan makanan yang enak, sekalipun gak enak, jangan bahkan kita nggak pernah nyentuh saat kita biasa-biasa aja. Tapi ketika lapar, masya Allah, saya sering ngerasain begitu. Asal lapar itu, nyampe ke rumah, makanan belum matang, begitu matangin, yang belum saya nggak begitu suka, begitu udah matang masih santap aja. Saya pikir ya Allah, jika memang perasaan hati ini seperti ini kepada Engkau cintanya, bagaimana ingin ada rasa kerinduan, hari ini nggak dapat ilmu, hari ini kurang istighfar, hari ini kurang baca sholawat, hari ini kurang baca tasbih. Alangkah nikmatnya keseimbangan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Oh, kita nikmat dunia, nikmat akhirat, baik dunia bahkan sampai jauh daripada api neraka. Kita makan kemarin kita bahas juga itu makanan perut mah Pak, di mana aja banyak tempatnya. Kaki kita belok, tangan kita belok, cukup cuci tangan doang, badan kita kotor, baju kita kotor, tapi makanan perut jadi penting malah beres urusan. Tapi makanan hati, tempatnya bersih, orangnya juga bersih, hatinya juga harus bersih, niatnya juga harus bersih, nggak sembarangan makanan hati, nggak ada di swalayan, nggak ada di toko-toko, nggak ada di warung-warung, ada di majlis ilmu. Itu makanan hati, qulutul qulub adalah makanan hati, ilmu. Maka dengan adanya sholat, satu aja kita sholat benerin. Sekarang walaupun ke negara kita bangsa seperti ini, yang para pemimpin yang banyak ya kurang pantas lah mungkin menurut aturan Allah. Memang jamaah bukan kurang pantas, emang nggak pantas karena bukan aturan Allah yang dipakai, aturan otak manusia yang muncul pada kesempatan ini. Biarinlah mereka mah, biarin. Pagi kemarin udah bahas lah, biarin aja, penting kita jangan kayak begitu. Berdoa aja kita, sholat kita mantepin, berbuat kita tambah ikhlas, sholat kita belajar khusyuk, Quran baca selalu qiyamul lail walaupun 2 rakaat, dawamin, istighfar, sholawat jangan kurang setiap hari semampu mungkin. Insya Allah ini motivasi aja dulu, karena kita kalau bahas tentang ini jauh lagi. Ini untuk bahasan kita kali ini adalah yang berkaitan dengan fikih dalil, artinya bab yang menjelaskan atau fikih tentang para fuqaha, ilmu-ilmu yang hebat menjelaskan tentang dari sholat. Nah, ada berapa macam kalimatnya untuk memperkuat. Nah, kalimat tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu sudah Allah tentukan, kanat telah Allah buktikan, telah Allah tunjukkan, 'alal mu'minina atas orang yang beriman, kitabam mauquta, sudah tertulis waktunya, sudah dikokohkan oleh Allah. Zuhur jam sekian, asar jam sekian, maghrib jam sekian. Apalagi sekarang subuhnya lebih awal lagi kan. Tadi jam 6 juga terang banget. Saya udah lihat nggak pakai jam, kaget. Oh bisa Masya Allah jam berapa? Baru jam 6 juga kurang. Masya Allah. Tuh. Siapa yang bisa nahan siang? Siapa yang bisa nahan malam?
selain daripada Allah. Sombong kita nih. Makanya ketika malam datang ini, pagi bacaannya kita ini, insya Allah. Makanya kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Ya orang-orang yang beriman, banyak-banyak berzikir kepada Allah di waktu pagi dan petang. Nah sekarang pertanyaan buat Al-Fakir dan kita semua nih, dalam benak kita, hati kita, pikiran kita yang paling banyak muncul dalam kehidupan kita ini apa? Oh, sebagai dijawab. Jawab masing-masing aja. Apakah ingin jumpa dengan Allah atau selalu memikirkan keinginan-keinginan? Ya, kita orang belajar sholat nih, kita ingin menjadi orang yang menegakkan sholat, baru nanti menjadi ahli sholat. Bukan nggak boleh mengabaikan dunia, bukan nggak boleh mikirin dunia, bukan berarti harus diabaikan, bukan. Tapi ikmal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beriman, beramallah kalian untuk kehidupan dunia seolah-olah akan hidup selama-lamanya. Beramal untuk akhirat seolah-olah akan mati esok lusa. Ketika berbuat baik, ketika melangkahi Allah, jika selangkah saya di langkah yang terakhir, jika pekerjaan saya yang terakhir, jika makan minum saya yang terakhir, jika saya berkumpul dengan anak istri yang terakhir, itu mengucapkan itu dalam hati kita. Terus berlatih apa? Untuk membuahkan hasil sholat. Karena apa? Kita termasuk orang yang cinta sama Allah. Sholatnya apa? Mengerjakan sholat. Aduh, Masya Allah. Kita belajar, belum kata terlambat. Nah, kalimat terakhir nih, saya belum bisa ini mengamalkan ayat ini. Berat. Inna sholat tanha anil fahsya'i dan selanjutnya saya nggak baca dulu, saya lewatin dulu. Tapi ini kalimat kesimpulan yang paling kita harus berdasari benar-benar sesuai dengan ikrar kita, atau Allahumma baini Allahumma baini minal khotaya. Itu kan hadis sumbernya, ya Allah jauhkanlah saya dari segala perbuatan salah dan dosa. Kalau kita inna sholati wa nusuki dari Quran, kalau yang tadi dari hadis. Benar itu semua, benar. Yang agak benar yang agak sholat, itu yang gak benar. Itu yang sholat aja masih kemana-mana pikirannya jauh dari Allah, apalagi yang gak sholat, apalagi ngasih makan minum hasil yang gak sholat. Allah sama anak istri pertanggungjawaban di akhirat. Bagaimana jamaah yang dirahmati Allah? Kalimat akhirnya fasolli li rabbi kawanhar. Nah ini kalimatnya amar, karena nikmat yang paling banyak Allah berikan, nikmatnya umat Nabi Muhammad, maka Allah perintahkan fasolli, maka sholatlah, li rabbika, atas Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Jadi ketika kita sholat, kita sedang berkurban. Apa yang kita kurbankan? Waktu. Kurban umum, ada kurban khusus yang sering kita bahas. Ini dikurbani berapa lama sih nemuin Allah? Masya Allah, cuma 5 menit hebat banget kita sholat. Sama zikir dikasih wirid tambah 15 menit berdiri, udah luar biasa itu. 15 menit kali 5 berapa? 70 menit ya. Kita dibanding dengan kehidupan kita sehari-hari, kebanyakan mana tuh waktu kita menemuin Allah, menemuin orang lain? Lah kalau kita perbanyak temuin Allah, pasti yang lain barang siapa Allah tujuannya, tuh kan, niscaya dunia akan melayan. Nawarin diri itu, tungguin nanti gua datang sama lo, datang gitu kan. Ya Allah kita mohon ampun pada Allah. Bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun kita tetap berusaha sekemampuan mungkin, tanamkan sifat mujahadah, kesungguhan dalam beribadah. Sekalipun kita kurang ilmu, Allah Maha tahu akan kemampuan kita, tapi Allah akan menilai kesungguhan kita. Ketika kesungguhan kita ditambahkan oleh Allah dan niatnya karena Allah, insya Allah ilmu mah bakal datang dengan sendirinya. Kenapa datang sendirinya? Karena kita udah punya kesungguhan datang sama Allahnya. Itu dikatakan ilmu laduni, ilmu pemberian Allah. Makanya Rasul, para nabi beliau itu nggak bisa nulis, nggak bisa baca, sebab khawatir ketika Rasulullah bisa nulis, bisa baca, belajarnya, ilmunya diperkirakan boleh nemu, bukan langsung dari Allah. Maka apa? Rasul di nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Untuk diyakinkan, tetap aja pada nggak percaya itu makhluknya. Nah, sekarang alhamdulillah kita jadi umat Nabi Muhammad dan beragama Islam. Alhamdulillah kita mohon ampun kepada Allah. Ini baru pembuka tentang
yang berkaitan dengan syarat sah sholat, insyaallah pertemuan yang akan datang. Dan ini bulan Rabiul Awal, kita bermohon kepada Allah dengan kalimat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian sebagaimana Allah para malaikat bersolawat kepada Nabi agar kalian menjadi orang yang selamat sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Maknanya salawat bagi Allah ziyadatur rahmah ilal abdi, Allah tambahkan kasih sayang kepada seorang hamba yang gemar membaca salawat. Malaikat bersalawat kepada Nabi. Apa maknanya salawat malaikat kepada Nabi? Yastaghfiru dzunubahum, malaikat mohon ampun kepada Allah bagi orang yang senang berbaca salawat. Bagaimana maknanya salawat buat kita sebagai orang beriman? Doa, permohonan kepada Allah selamat sejahtera dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita baca salakan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi rabbi ja'alni muqimas sholati wa dzurriyyatina taqabbal doa. Kita bermohon kepada Allah, Allah senantiasa turunkan pada anak cucu kita keturunan yang taat di dalam sholat, dan terimalah doa kami semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bis-shawab. Kullu jami'an astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dhunub. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam abdul ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kifaratul ilmu, penutup majlis. Kita mohon kepada Allah kurangan kita dalam menuntut ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'al zaman hada zaman marhumah wa tafarraqu ma'suma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya mujibas sa'ilin al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma fiq illa qamit tarik. Maaf segala kurangan al-fakir. Ilaika insyaallah kebersamaan kita Allah catat setia dalam agama Allah dan menegakkan agama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.